Gudang itu berdebu dan pengap. Jarang disentuh sejak mereka pindah. Rina menarik napas pendek sambil menggeser lemari kayu tua yang menempel ke dinding. Kakinya tersandung paku karat. Lemari itu berat, seolah sengaja disembunyikan. Saat bergeser, sesuatu jatuh ke lantai. Sebuah map coklat kusam, terjepit di belakangnya, seakan menunggu ditemukan. Ia berjongkok, menepuk-nepuk debu dari sampul map. Tidak ada tulisan apapun. Tangannya ragu saat membuka. Di dalamnya, beberapa lembar kertas resmi terlipat rapi. Matanya langsung tertumbuk pada cap negara dan judul besar di bagian atas. Akta nikah. Jantungnya berdetak lebih cepat tanpa aba-aba. Rina membaca baris demi baris, pelan tapi pasti. Nama mempelai pria tercetak jelas. Arman. Bukan kebetulan. Bukan orang lain. Namun di sebelahnya, nama perempuan itu asing. Bukan dirinya. Tanggal pernikahan tertulis jauh sebelum hari ia mengenakan kebaya putih dan tersenyum di pelaminan. Langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Suaminya memanggil dari ruang tengah. Suaranya biasa saja. Masih lama di gudang. Rina menelan ludah. Sebentar. Jawabnya pendek. Tangannya gemetar saat membalik halaman berikutnya. Semua terlihat sah. Tanda tangan. Tempel. Tidak ada ruang untuk salah paham. Ia duduk di lantai semen yang dingin. Punggung bersandar ke lemari. Ingatannya mundur ke hari pertama pernikahan mereka. Janji yang diucapkan dengan wajah tenang. Tak pernah ada cerita tentang masa lalu sejauh ini. Bukan lupa, tapi disembunyikan. Kesadaran itu menekan dadanya perlahan. Map itu ditutup kembali. Rina berdiri, membersihkan debu di lututnya. Ia melirik ke arah pintu gudang yang setengah terbuka. Langkah kaki Arman semakin dekat. Ia menyelipkan map ke balik lemari semula. Tangannya berhenti sesaat, seolah tahu, sejak detik itu, rumah ini tak lagi sama. Pagi itu, rumah masih sunyi. Rina kembali ke gudang dengan langkah pelan, memastikan tak ada suara yang mengikutinya. Ia menarik map coklat itu dari balik lemari, lalu duduk di bangku kayu pendek. Cahaya masuk tipis dari celah genteng, jatuh tepat di atas kertas yang akan kembali ia baca. Ia membuka halaman pertama, lalu kedua, lalu kembali ke awal. Namanya tidak pernah muncul. Yang tercetak hanya satu nama perempuan, konsisten di setiap lembar. Bukan salah ketik, bukan kebetulan. Rina menghela napas pendek, menekan ujung map agar tak bergetar di tangannya. Matanya berhenti di bagian tanggal. Tahun itu terlalu dekat dengan awal perkenalan mereka. Bahkan alamat yang tertera masih alamat lama Arman, yang dulu sering ia dengar dalam cerita kecil tanpa arti. Dadanya terasa sempit. Bukan karena marah, tapi karena satu kenyataan sederhana yang tak bisa dibantah. Langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Arman berdehem ringan, seperti biasa. "Kamu di mana?" tanyanya. Rina menjawab tanpa menoleh. "Di gudang." Suaranya stabil, meski jari-jarinya menekan sudut kertas terlalu keras hingga kusut. Ia menutup map itu lagi, kali ini lebih rapi. Disusun seperti semula, seolah tak pernah dibuka. Rina berdiri, menyapu debu di bangku dengan telapak tangan. Tidak ada keputusan besar pagi itu. Hanya satu pilihan kecil. Diam. Map coklat itu kembali ke tempatnya. Lemari tua didorong menutup rapat. Rina keluar dari gudang dengan wajah tenang. Namun di dalam kepalanya, satu pertanyaan terus berputar, tak bersuara, menunggu waktu yang tepat untuk dijawab. Meja makan terasa lebih sempit malam itu. Rina duduk berhadapan dengan Arman. Piring beradu pelan dengan sendok. Lampu kuning menggantung rendah, membuat bayangan wajah suaminya jatuh setengah. Ia makan seperti biasa, rapi, tanpa tergesa. Tidak ada yang tampak berubah, kecuali cara Rina memperhatikan setiap gerak kecil. Ia melihat bagaimana tangan itu berhenti sejenak sebelum mengambil air. Cara mata menoleh saat sendok menyentuh piring. Hal-hal yang dulu tak pernah ia hitung, kini terasa penting. Rina meneguk air, menata napas, lalu membuka percakapan dengan nada ringan. "Dokumen lama di gudang masih banyak, ya?" Arman mengangguk singkat tanpa mengangkat kepala. "Iya, barang lama semua," katanya. Jawaban itu terdengar terlalu cepat, seperti sudah disiapkan. Rina menatap lauk di piringnya, lalu melanjutkan. "Beberapa kelihatan penting. Surat-surat gitu." Nada suaranya tetap datar, nyaris santai. Sendok berhenti di udara. Arman tersenyum tipis,
lalu kembali makan. Ah, itu nggak penting. Nanti juga diberesin, ujarnya. Ia mengalihkan pandang ke televisi yang menyala tanpa suara. Tidak ada penjelasan. Tidak ada pertanyaan balik. Hanya jeda yang terasa panjang. Rina mengangguk pelan. Ia tidak memaksa. Tangannya meraih tisu, menyeka sudut bibir dengan gerakan terukur. Di dalam kepalanya, ia mencatat satu hal. Bukan apa yang dikatakan, tapi apa yang dihindari. Kebohongan itu kecil, nyaris sopan, namun cukup untuk menekan dadanya. Makan malam dilanjutkan tanpa suara berarti. Piring-piring akhirnya kosong. Arman berdiri lebih dulu, membawa piring ke dapur. Rina tetap duduk, menatap kursi di seberangnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedang makan bersama seseorang yang tak sepenuhnya ia kenal. Pagi berikutnya, Rina berdiri di dekat gudang dengan kain lap di tangan. Pintu dibiarkan terbuka, memperlihatkan lemari tua yang kini terasa asing. Ia membersihkan rak depan, gerakannya pelan, seolah hanya menjalani rutinitas. Saat Arman melintas, ia mengangkat kepala, memilih kata yang paling ringan. Lemari yang di pojok itu berat sekali, ucapnya sambil melipat kain. Isinya banyak ya? Nada suaranya datar, tidak menuduh, tidak memancing. Hanya sebuah kalimat yang terdengar biasa. Arman berhenti mendadak. Jangan dibongkar, katanya cepat, terlalu cepat. Suaranya naik satu tingkat. Lalu ia menoleh, seperti baru sadar. Maksudku, nanti saja. Barang lama semua. Ia menarik napas, berusaha merapikan nada. Rina menatap wajah itu beberapa detik lebih lama dari biasanya. Ia menangkap perubahan kecil yang tak bisa ditarik kembali. Bahu yang menegang, tatapan yang menghindar. Oh, jawabnya singkat. Tangannya kembali mengelap rak. Seakan topik itu tak penting. Arman berdehem, tersenyum tipis. Aku berangkat dulu, katanya. Ia meraih tas tanpa menunggu jawaban. Suaranya kembali normal, bahkan ramah. Seolah barusan tidak ada apa-apa yang terlepas. Pintu depan menutup. Rina berdiri sendiri di ambang gudang. Ia menyentuh gagang lemari tua itu, lalu melepaskannya. Bukan larangan yang membuatnya yakin, melainkan perubahan nada yang terlalu jelas untuk diabaikan. Ia melangkah pergi dari gudang, meninggalkan lemari tetap tertutup. Di kepalanya, satu kesimpulan mulai terbentuk, pelan namun tegas. Ada sesuatu di sana yang memang tak pernah dimaksudkan untuk ia buka. Siang itu, Rina duduk di meja kerja kecil dekat jendela. Map coklat terbuka di hadapannya. Ia mengambil kalender lama dari laci, membuka halaman yang sudah menguning. Angin menggerakkan tirai tipis. Ia menuliskan satu tanggal di kertas kosong, lalu menyalinnya lagi, memastikan tak keliru. Ia mengingat cerita awal perkenalan mereka. Waktu pertama kali bertemu. Bulan yang disebut Arman. Hari ketika ia mengantar pulang dan berkata pelan, "Aku serius." Rina membandingkan tanggal itu dengan yang tercetak di akta. Jaraknya bukan bertahun-tahun, hanya beberapa bulan. Bahkan saling tumpang tindih. Tangannya berhenti. Rina mengangkat ponsel, menatap layar tanpa membuka apapun. Ia berbicara pelan, seperti menata ingatan. "Kita ketemu bulan itu, kan?" katanya. Seolah bertanya pada ruangan. Jawabannya muncul sendiri, jelas, dan tak bisa diubah. Ponsel bergetar. Pesan singkat dari Arman masuk, menanyakan makan siang. Rina mengetik balasan singkat. "Kamu ingat tanggal kita pertama ketemu?" Beberapa detik berlalu. Balasan datang cepat. "Lupa. Yang penting kan akhirnya kita nikah." Kalimat itu menutup ruang bertanya. Rina meletakkan ponsel. Ia kembali ke kertas di depannya. Satu garis ia tarik di antara dua tanggal. Tumpang tindih itu kini nyata, tertulis rapi, tak lagi hanya perasaan. Dadanya terasa berat, seperti ada beban yang menekan dari dalam. Ia menutup map perlahan, merapikan sudut-sudutnya. "Ini bukan salah ingat," ucapnya pelan. Tidak ada kemarahan di sana, hanya kepastian yang dingin. Kepercayaan yang selama ini ia pegang mulai retak, bukan oleh dugaan, melainkan oleh waktu. Map itu ia simpan kembali. Rina berdiri, menatap keluar jendela. Jalanan tampak biasa. Orang-orang berlalu tanpa tahu apa yang baru saja runtuh. Ia menarik napas panjang. Fakta sederhana itu kini berdiri di antara dirinya dan rumah ini. Tak bisa lagi diabaikan. Rina datang siang hari, tanpa memberi kabar lebih dulu.
Rumah ibu mertua terasa sepi. Meski pintu terbuka, bau minyak kayu putih bercampur kopi basi menyambutnya. Ia menyalami dengan sopan, lalu duduk di kursi rotan yang sama sejak awal menikah. Senyum yang diterimanya tipis, cepat berlalu. Pembicaraan dimulai dari hal ringan. Cuaca, tanaman di halaman. Rina mendengarkan sambil memperhatikan gerak tangan di depannya. Jari-jari itu meremas ujung kain, lalu dilepas, lalu dirapikan kembali. Tatapan ibu mertua sering jatuh ke lantai, seolah mencari sesuatu yang aman. Rina mencondongkan badan sedikit. Saya nemu dokumen lama di rumah, katanya pelan. Tidak menyebut nama, tidak menyebut isi. Hanya satu kalimat yang sengaja digantung. Ruangan mendadak hening. Cangkir di meja disentuh, lalu dibiarkan tanpa diminum. Ibu mertua menghela napas, pendek dan berat. Sudah lama itu, ucapnya. Suaranya tidak utuh. Kalimatnya berhenti di tengah, lalu disambung dengan nada lain. Yang penting sekarang kalian baik-baik saja. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada penyangkalan. Rina mengangguk pelan. Ia tidak memaksa. Namun di balik anggukan itu, ia mencatat satu hal yang tak terucap. Jika dokumen itu keliru, seharusnya mudah dibantah. Yang ia terima justru kehati-hatian yang berlebihan, seperti menjaga rahasia lama. Ia pamit tak lama kemudian. Di depan pintu, ibu mertua menahan langkahnya sejenak, lalu melepaskan tanpa kata. Rina melangkah keluar dengan perasaan asing. Bukan marah, bukan sedih, hanya keyakinan yang mengeras. Saat berjalan menjauh, Rina menyadari satu hal sederhana. Apa yang ia temukan di balik lemari itu bukan kesalahan. Dan sejak kunjungan ini, ia tak lagi sendirian memegang kebenaran itu. Rina kembali ke rumah ibu mertua sore itu. Kali ini dengan tujuan yang lebih jelas. Ia duduk lebih dekat. Tas diletakkan di pangkuan, punggung tegak. Udara terasa lebih berat dari kunjungan sebelumnya. Tidak ada basa-basi panjang. Ia tahu, jika terlalu lama menunda, keberaniannya akan mengendur. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, ucapnya pelan. Suaranya tenang, nyaris datar. Ibu mertua mengangguk tanpa menatap. Rina melanjutkan, tentang dokumen yang saya temukan. Akta nikah itu. Kata-kata itu jatuh perlahan, namun jelas. Keheningan memanjang. Ibu mertua menarik napas, lalu merapikan kerah bajunya yang sebenarnya sudah rapi. Semua sudah berlalu, katanya akhirnya. Suaranya rendah, seperti menahan sesuatu. Tidak ada kata salah. Tidak ada kata tidak benar. Hanya penutup yang terlalu cepat. Rina menunggu. Ia berharap ada tambahan, penjelasan, atau bantahan. Namun yang datang hanya diam. Tatapan ibu mertua tetap menghindar, tertuju ke jendela. Tangan itu kembali meremas kain. Kebiasaan kecil yang kini terasa seperti isyarat. Jadi, itu memang benar? Tanya Rina, masih dengan nada hati-hati. Pertanyaan itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat ruangan terasa sempit. Ibu mertua tidak menjawab. Ia hanya menghela napas, panjang kali ini, lalu menunduk. Rina mengangguk pelan, lebih pada dirinya sendiri. Jawaban yang ia terima memang tidak lengkap. Tapi justru itulah yang paling jujur. Tidak ada yang perlu dibantah karena kebenaran itu ada. Diam telah menggantikan semua kata. Ia berdiri, merapikan tas, dan berpamitan dengan sopan. Di ambang pintu, ia berhenti sejenak, menunggu mungkin ada panggilan. Tidak ada. Rina melangkah pergi dengan langkah lebih lambat. Di perjalanan pulang, dadanya terasa kosong. Bukan karena kehilangan, melainkan karena satu hal yang runtuh perlahan. Sejak sore itu, ia tahu, sebagian hidupnya dibangun di atas cerita yang tak pernah utuh. Malam turun tanpa suara. Rina mematikan lampu ruang tengah lebih awal dari biasanya. Televisi dibiarkan gelap. Di kamar, Arman sudah berbaring, punggung menghadap pintu. Rina melipat selimut dengan rapi. Gerakannya terukur, seolah malam ini tak berbeda dari malam-malam lain. Kamu capek? Tanya Arman tanpa menoleh. Rina menjawab singkat. Sedikit. Ia naik ranjang, mematikan lampu, lalu berbaring di sisi yang sama. Jarak di antara mereka tidak berubah, namun terasa lebih panjang dari biasanya. Ia menatap langit-langit, menghitung napas sendiri. Pertanyaan-pertanyaan itu ada, berbaris rapi di kepalanya. Namun satu pun tidak keluar. Rina memilih diam, bukan karena takut, melainkan karena tahu malam ini bukan waktunya. Arman bergerak,
menarik selimut sedikit. Besok aku pulang agak malam, katanya. Rina mengangguk dalam gelap. Iya, jawabnya pelan. Suaranya stabil, nyaris datar. Tidak ada nada menuntut, tidak ada desakan. Ia memejamkan mata, merasakan hangat tubuh di sebelahnya. Keputusan untuk tidak berbicara terasa berat, namun disengaja. Diam ini adalah ruang. Tempat ia mengumpulkan kepastian, bukan menyerahkannya begitu saja. Beberapa menit berlalu. Napas Arman mulai teratur. Rina tetap terjaga. Ia membalikan badan perlahan, menghadap arah yang sama. Tidurlah, gumam Arman setengah sadar. Rina menjawab dalam hati, bukan dengan suara. Di balik kelopak mata yang tertutup, Rina tahu satu hal. Malam tanpa pertanyaan ini bukan akhir. Ia hanya jeda, sebelum sesuatu yang tak bisa lagi ditunda benar-benar harus dihadapi. Pagi itu, Rina berangkat lebih awal. Tas kerja disampirkan di bahu. Map coklat terselip rapi di dalamnya. Wajahnya tenang, langkahnya pasti. Arman masih di dapur saat ia pamit. Aku keluar sebentar sebelum kerja, katanya singkat. Suaminya hanya mengangguk, tak bertanya kemana. Di tempat fotokopi dekat jalan utama, Rina berdiri menunggu. Mesin berdengung pelan, menarik lembar demi lembar kertas resmi itu. Ia memperhatikan setiap detail yang keluar. Nama, tanggal, tanda tangan. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang memudar. Semuanya tetap sama. Dingin dan jelas. 2 rangkap? Tanya penjaga mesin. Rina mengangguk. Iya. Jawabnya pendek. Tangannya menerima salinan itu. Masih hangat. Ia menyusunnya rapi. Merapikan sudut kertas yang miring. Gerakannya tenang. Tanpa ragu. Ia duduk sejenak di bangku luar. Membuka tas kerja. Salinan akta dimasukkan ke dalam map bening. Terpisah dari dokumen lain. Rina menutup tas perlahan, memastikan resleting terkunci. Untuk pertama kalinya sejak temuan itu, napasnya terasa lebih ringan. Di kantor, ia melewati meja resepsionis seperti biasa. Rekan kerjanya menyapa singkat. Pagi. Rina membalas dengan senyum tipis. Tidak ada yang tahu apa yang ia bawa hari itu. Dan untuk sementara, memang tidak perlu ada yang tahu. Saat istirahat siang, Rina menyentuh tasnya tanpa sadar. Ia memastikan map itu masih di tempatnya. Bukan untuk menenangkan diri, tapi untuk mengingatkan. Kebenaran kini tidak lagi tersembunyi di balik lemari tua. Menjelang pulang, ia berdiri, mengangkat tas ke bahu. Rina melangkah keluar gedung dengan perasaan dingin yang baru. Bukan keras, bukan kejam, hanya kendali. Bukti itu kini ada di tangannya. Dan sejak saat itu, arah cerita ini tak lagi sepenuhnya ditentukan oleh orang lain. Malam itu, Rina menunggu di ruang tengah. Lampu tidak terlalu terang. Tas kerja diletakkan di meja. Resleting terbuka sedikit. Saat Arman masuk, ia hanya menoleh sekilas. Kamu belum tidur? Tanyanya ringan. Rina mengangguk, menepuk sisi sofa. Aku mau bicara sebentar. Ia tidak langsung mengeluarkan apapun. Rina menunggu Arman duduk. Menunggu napasnya kembali normal setelah seharian bekerja. Baru setelah itu, ia membuka tas dan mengeluarkan map bening. Gerakannya pelan, tanpa ragu. Kertas di dalamnya disusun rapi, lalu didorong ke tengah meja. Arman menatapnya sekilas. Apa ini? Tanyanya. Rina menjawab singkat. Salinan. Ia tidak menyebut judul. Tidak perlu. Saat Arman membaca baris pertama, bahunya mengeras. Tangannya berhenti di udara. Lalu kertas itu diletakkan kembali. Ini dokumen lama, katanya cepat. Sudah nggak relevan. Rina menatap wajah itu. Tenang, tanggalnya relevan. Jawabnya pelan. Hanya satu kalimat. Tidak meninggi, tidak menuduh. Namun cukup untuk menghentikan aliran kata berikutnya. Arman menarik napas. Lalu tersenyum kaku. Kamu salah paham, ujarnya. Rina menggeleng kecil. Aku cocokkan dengan cerita kita, katanya. Suaranya tetap rendah. Waktunya tumpang tindih. Ia berhenti di sana, memberi ruang yang sempit namun tegas. Keheningan turun di antara mereka. Jam dinding terdengar jelas. Arman membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tidak ada bantahan yang keluar. Hanya tatapan yang beralih ke lantai, lalu kembali ke kertas di meja. Rina merapikan map itu, memasukkannya kembali ke tas. Aku tidak marah, ucapnya.
Masih tenang. Aku hanya butuh kebenaran. Ia berdiri, meninggalkan sofa tanpa menunggu jawaban. Di belakangnya, Arman tetap duduk. Rina melangkah ke kamar dengan punggung tegak. Pertanyaan itu sudah terucap. Dan sejak malam itu, tidak ada lagi jalan untuk terus mengelak. Pagi belum sepenuhnya terang saat Arman duduk di tepi ranjang. Rina berdiri di dekat jendela. Tirai sedikit terbuka. Udara pagi masuk dingin. Tidak ada sapaan. Tidak ada basa-basi. Keheningan dipecah oleh suara napas yang ditahan terlalu lama. Aku memang pernah menikah, kata Arman akhirnya. Suaranya rendah, seperti membaca pengakuan yang sudah disusun semalam. Rina tidak menoleh. Ia hanya mendengarkan, memberi ruang agar kata-kata itu keluar utuh. Itu sudah lama, lanjutnya cepat. Sudah selesai sebelum aku sama kamu. Tangannya bergerak gelisah, meremas lutut sendiri. Tidak ada detail. Tidak ada waktu yang jelas. Hanya penegasan yang ingin terdengar meyakinkan. Rina berbalik perlahan. Selesai bagaimana? Tanyanya. Satu kalimat pendek. Tidak menusuk. Tidak meninggi. Arman terdiam sejenak. Lalu mengangkat bahu. Ya, sudah tidak ada apa-apa. Jawabnya. Matanya menghindar. Mencari alasan di udara kosong. Ia mendekat satu langkah. Secara apa? Tanya Rina lagi. Nada suaranya tetap sama. Arman menarik napas panjang. Kamu terlalu membesar-besarkan, katanya. Itu masa lalu. Harusnya tidak berpengaruh sekarang. Kalimat itu jatuh seperti tameng, bukan penjelasan. Rina menelan ludah. Ada rasa perih yang naik perlahan, bukan karena pengakuan itu, melainkan karena cara ia disampaikan. Tidak ada kata maaf. Tidak ada penyesalan. Yang ada hanya usaha untuk mengecilkan kenyataan. Aku tidak bertanya untuk menyalahkan, ucap Rina pelan. Aku bertanya karena aku istrimu. Kalimat itu menggantung di antara mereka. Arman tidak menjawab. Ia menunduk. Jari-jarinya kembali saling menekan. Rina melangkah menjauh. Kembali ke jendela. Kesadarannya kini utuh. Pengakuan itu memang ada, tapi setengah hati. Dan dari sana, ia mengerti satu hal yang menyakitkan. Ia tidak hanya disembunyikan dari masa lalu, tapi juga dari tanggung jawab yang seharusnya menyertainya. Rina datang menjelang sore, ketika bayangan rumah mulai memanjang. Ia duduk di kursi yang sama, tas di pangkuan, punggung tegak, wajahnya tenang. Namun matanya tidak lagi mencari penghiburan. Ia membuka pembicaraan tanpa berputar. Saya perlu tahu satu hal, katanya pelan. Ibu mertua tidak langsung menjawab. Ia menuang teh. Tangannya sedikit bergetar. Cangkir diletakkan. Lalu digeser pelan. Soal itu lagi. Ucapnya lirih. Rina mengangguk. Soal statusnya. Jawabnya singkat. Tidak ada tuduhan. Tidak ada emosi berlebih. Keheningan turun. Ibu mertua menarik napas panjang. Lalu berkata dengan suara yang hampir berbisik. Waktu kamu menikah, urusannya belum selesai. Kalimat itu berhenti. Seperti menunggu keberanian untuk diselesaikan. Rina menatap lurus. Tidak memotong. Belum ada cerai resmi. Lanjutnya akhirnya. Belum. Satu kata itu jatuh berat. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan panjang. Hanya fakta yang selama ini disimpan rapi. Rina merasakan dadanya menegang. Bukan oleh marah, melainkan oleh kepastian. Jadi saat itu, Rina bertanya pelan. Dia masih terikat. Ibu mertua mengangguk kecil. Nyaris tak terlihat. Kami berharap cepat beres, katanya. Kami salah. Kalimat itu keluar tanpa menangis. Tanpa dramatik. Terlambat. Namun jelas. Rina menunduk sejenak. Mengatur napas. Ia tidak mengucap apapun. Diamnya bukan penolakan. Melainkan penerimaan yang pahit. Ia berdiri. Merapikan tas. Lalu menatap kembali. Terima kasih sudah jujur. Ucapnya tenang. Di ambang pintu, ibu mertua memanggil pelan. Kamu mau bagaimana? Rina berhenti. Tidak menoleh. Saya akan mengurus apa yang seharusnya. Jawabnya singkat. Langkahnya mantap saat keluar. Sore itu, Rina berjalan menjauh dengan satu fakta terakhir di tangannya. Bukan dugaan. Bukan perasaan. Sebuah kebenaran yang membalik segalanya. Dan membuat pilihan berikutnya tak lagi bisa ditunda. Pagi itu, Rina membuka lemari pakaian tanpa ragu. Ia memilih baju seperlunya, melipatnya rapi,
lalu memasukkannya ke koper kecil. Tidak ada gerakan tergesa. Setiap lipatan dibuat tenang, seolah ia sedang bersiap untuk perjalanan biasa, bukan perpisahan yang mengubah hidup. Arman berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikannya dalam diam. "Kamu mau kemana?" tanyanya akhirnya. Rina tidak berhenti melipat. "Aku pergi," jawabnya singkat. Nada suaranya datar, tanpa getar, tanpa penjelasan panjang yang tak lagi perlu. Ia mengambil dokumen dari laci meja, memasukkannya ke dalam map bening. Salinan akta itu berada paling atas. Rina menutup map, lalu menyelipkannya ke tas kerja. Tindakan kecil itu terasa seperti penegasan terakhir atas keputusan yang sudah matang. Arman melangkah mendekat. "Kita bisa bicarakan lagi," katanya. Lebih pelan. Rina menoleh, menatapnya sebentar. "Kita sudah bicara," ujarnya. Hanya itu. Tidak ada tudingan. Tidak ada kalimat tajam. Justru ketenangan itulah yang membuat jarak di antara mereka tak bisa dijembatani. Koper ditarik ke ruang tengah. Rina berhenti sejenak, memandangi rumah yang selama ini ia jaga. Tidak ada sentuhan perpisahan. Tidak ada kenangan yang diambil. Ia hanya mengenakan sepatu, mengatur tas di bahu. Di depan pintu, Arman memanggil namanya sekali lagi. Rina berhenti, tapi tidak berbalik. "Aku tidak marah," katanya pelan. "Aku hanya tidak bisa tinggal." Pintu dibuka, lalu ditutup kembali dengan bunyi lembut. Langkah Rina terdengar menjauh. Tidak ada air mata yang jatuh. Tidak ada suara pecah. Hanya satu keputusan yang dijalani dengan kepala tegak. Di pagi yang biasa itu, ia pergi bukan sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Rina berdiri di luar rumah dengan tas di tangan. Udara pagi menyentuh wajahnya tanpa permisi. Pintu di belakangnya sudah tertutup, rapi, tanpa bunyi keras. Ia tidak menoleh lagi. Di depannya, jalan kecil membentang seperti halaman kosong yang belum ditulisi apapun. Ia menuruni satu anak tangga, lalu berhenti. Tangannya menggenggam tali tas sedikit lebih erat. Tidak ada rasa lega yang berlebihan. Tidak juga sedih yang meledak. Yang ada hanya kesunyian yang jujur, tanpa kebisingan yang selama ini menutupinya. Ponselnya bergetar singkat. Nama Arman muncul di layar. Rina menatapnya beberapa detik, lalu mematikan layar tanpa membaca. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Keputusan itu sudah diambil, dan tidak membutuhkan persetujuan siapapun. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah. Setiap langkah terasa lebih ringan, meski arah belum sepenuhnya jelas. Rina menyadari sesuatu yang selama ini terlewat. Sejak awal, ia bukan istri pertama. Fakta itu pahit, tapi tidak lagi melukainya seperti sebelumnya. Yang menyakitkan bukan urutan, melainkan ketidakjujuran. Dan pagi itu, ia memilih berhenti hidup di dalam cerita orang lain. Tidak sebagai istri yang disembunyikan, bukan pula sebagai kesalahan yang ditoleransi. Rina berhenti sejenak di ujung jalan, menoleh ke langit yang pucat. "Ini cukup," ucapnya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Satu kalimat pendek, tanpa saksi, namun terasa utuh. Ia melanjutkan langkah dengan punggung tegak. Namanya kini kembali menjadi miliknya. Bukan sebagai status, bukan sebagai peran, hanya sebagai dirinya sendiri, yang akhirnya berjalan tanpa harus menunggu siapapun di belakangnya.